Pernah nggak sih kalian merasa kesal karena ada keputusan pemerintah yang terasa nggak adil? Misalnya, izin usaha tiba-tiba dicabut, sertifikat tanah dibatalkan sepihak, atau kalian merasa dirugikan oleh keputusan pejabat publik. Nah, pertanyaan pentingnya, kemana sih kita harus mengadu? Apakah cuma bisa pasrah? Tentu tidak. Di Indonesia, ada sebuah lembaga peradilan khusus yang dibentuk untuk melindungi hak warga negara ketika bersengketa dengan keputusan pemerintah. Nama lembaga itu adalah PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Tempat di mana masyarakat bisa mencari keadilan ketika merasa dirugikan oleh keputusan pejabat tata usaha negara. Jadi, PTUN ini bukan pengadilan untuk kriminal, bukan juga urusan perdata perebut harta, tapi ini arena pertarungan antara masyarakat dengan pemerintah dan dipimpin oleh hakim yang independen. Oke, kembali lagi dengan saya Marcelino. Kita mulai dari dasar. PTUN adalah pengadilan yang menyelesaikan sengketa antara warga atau badan hukum melawan pejabat pemerintah terkait putusan tata usaha negara yang dianggap merugikan. Jadi sederhana banget. Ketika keputusan pemerintah dinilai tidak adil, PTUN ada tempat untuk menguji dan membatalkannya. Apa saja sih dasar hukum dari PTUN? PTUN bukan lembaga sembarangan. Ini punya dasar hukum yang kuat, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ini adalah undang-undang utama yang pertama kali membentuk PTUN di Indonesia. Isi pentingnya yang pertama mengatur tentang apa itu PTUN. PTUN adalah badan peradilan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang kedua itu objek sengketa. Keputusan tata usaha negara atau disebut juga dengan KTUN, keputusan tertulis dikeluarkan oleh pejabat tertentu bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya yang ketiga, pihak perkara. Di pihak perkara ini ada dua orang. Yang pertama itu penggugat. Penggugat terdiri dari perorangan atau badan hukum yang dirugikan, serta tergugat merupakan pejabat pemerintah yang mengeluarkan KTUN. Selanjutnya yang keempat itu batas waktu menggugat. Batas waktunya ialah 90 hari sejak diketahui keputusan diterbitkan. Yang kelima, proses persidangan pembacaan gugatan. Yang pertama itu jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, serta yang terakhir itu keputusan. Dan yang terakhir adalah putusan hakim. Putusan hakim inilah yang membatalkan atau menetapkan tetap berlakunya keputusan itu. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Undang-undang ini muncul untuk memperbaiki dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Isi pentingnya seperti memperkuat hak warga negara untuk menggugat, memperjelas kewenangan PTUN, menambahkan aturan penundaan pelaksanaan PTUN jika ada alasan yang kuat, serta mempertegas batas waktu penyelesaian perkara agar lebih cepat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Undang-undang ini semakin menyempurnakan proses PTUN, seperti memperjelas syarat-syarat gugatan PTUN, menambah kewenangan banding ke pengadilan tinggi TUN, menambah ketentuan kasasi dan peninjauan kembali, memperkuat fungsi hakim dalam kontrol terhadap tindakan pejabat. Dasar hukum yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini bukan undang-undang PTUN secara langsung, tapi sangat penting karena mengatur prosedur keputusan pemerintah, mengatur hak masyarakat untuk keberatan sebelum menggugat, memperjelas apa saja yang disebut keputusan pejabat, menjelaskan kapan keputusan pemerintahan bisa dibatalkan, dan yang paling penting, tindakan faktual pejabat dan keputusan tanpa bentuk tertulis bisa diuji di PTUN.
itu memperluas perlindungan hukum warga. Kesimpulan dari isi-isi undang-undang tersebut, undang-undang ini berfokus utama untuk yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 membentuk PT UN dan proses persidangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 2004 memperbaikan mekanisme sengketa dan penundaan KTUN. Untuk yang ketiga, Undang-Undang 51 Tahun 2009 banding kasasi PK dan penguatan hakim. Dan yang terakhir, Undang-Undang 30 2014 etika pemerintahan dan memperluas objek sengketa. Lebih lengkapnya, PT UN berdiri karena warga negara berhak atas pemerintahan yang adil, prosedural, dan keputusannya bisa diuji secara hukum. Objek sengketa di PT UN itu disebut KTUN, Keputusan Tata Usaha Negara. KTUN adalah keputusan tertulis dari pejabat pemerintah yang bersifat pertama itu final, artinya keputusan itu sudah selesai dibuat, tidak bersifat sementara, dan tidak perlu persetujuan tambahan dari pejabat lain. Jadi, keputusan itu sudah siap diperlakukan dan memiliki kekuatan hukum untuk dijalankan. Contohnya, SK pemberhentian pegawai sudah ditandatangani dan diumumkan, bukan lagi rancangan atau draft, sudah resmi dan sudah berlaku. Yang kedua itu bersifat individual, artinya keputusan tersebut ditujukan kepada seseorang atau pihak tertentu, bukan untuk umum atau masyarakat luas. Contohnya, SK pemberhentian dari seseorang, mungkin namanya itu Adi Saputra dan jabatannya itu manajer. Bukan aturan umum seperti peraturan wali kota tentang jam kerja. Selanjutnya itu bersifat konkret, artinya keputusan itu nyata, jelas objeknya, tidak abstrak, tidak bersifat rencana. Contohnya, surat keputusan yang menyetujui permohonan izin usaha atau menolak permohonan sertifikasi tanah. Bukan sebuah wacana dan bukan sebuah wacana kebijakan. Siapa saja sih yang berhak menggugat? Yang boleh menggugat adalah semua pihak yang dirugikan, seperti warga negara, pegawai negeri, badan hukum, perusahaan, serta organisasi masyarakat selama punya kepentingan hukum yang nyata. Kalau keputusan pejabat bikin kamu rugi, kamu berhak menggugat, bukan cuma mengeluh. Contoh kasusnya seperti ada seorang bapak-bapak yang mempunyai usaha kuliner yang sudah 8 tahun berjalan. Tiba-tiba izin usahanya dicabut dengan alasan yang tidak jelas. Usaha hampir bangkrut, keluarga terguncang. Lalu bapak-bapak tersebut menggugat ke PT UN. Hakim memeriksa prosedur penerbitan keputusan itu. Ternyata pejabat mengeluarkan SK tanpa prosedur dan melanggar aturan. Hasilnya keputusan dibatalkan dan izinnya pun dikembalikan. Beginilah PT UN bekerja, meluruskan permasalahan yang salah. Perkara Tun punya alur seperti perjalanan naik tangga, step by step. Yang pertama, mengajukan gugatan wajib dalam 90 hari kerja. Yang kedua, registrasi dan penunjukan majelis hukum. Yang ketiga, sidang persiapan. Yang keempat, sidang pemeriksaan. Di dalam sidang pemeriksaan ini ada beberapa seperti pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik dan duplik, dan pembuktian dokumen dan saksi. Yang kelima, kesimpulan. Yang keenam, putusan hakim. Yang ketujuh, upaya hukum seperti banding, kasasi, bahkan PK. Prosesnya mungkin terasa panjang, tapi hasilnya bisa mengubah hidup. Sekarang, di mana PT UN itu berada? PT UN sudah ada hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Dan buat masyarakat Sumatera Selatan, sengketa administrasi pemerintah dapat diajukan melalui PT UN Palembang, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 67, Pelaju, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
Di sanalah seluruh sengketa administrasi di wilayah Sumsel diperiksa, mulai dari perkara tanah, izin usaha, pendidikan, hingga kepegawaian. Bayangkan, kita masuk ke sebuah gedung megah yang tenang, suasana formal, tumpukan berkas yang menunggu keadilan. Itulah perjuangan warga mencari kebenaran melalui hukum. Mengapa sih PTUN itu penting? PTUN itu merupakan benteng terakhir bagi warga ketika kekuasaan mulai tidak terkendali. Ini bukan tempat untuk memusuhi pemerintah, tapi untuk memastikan pemerintah tidak salah dalam melangkah. Tanpa PTUN, keputusan pejabat bisa jadi seperti palu godam yang tak bisa diganggu-gugat. Kesimpulannya, jadi teman-teman, dari semua yang sudah kita bahas pada saat ini, satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa PTUN hadir sebagai pelindung hak warga negara. Ketika keputusan pemerintah terasa tidak adil, merugikan, dan berdampak langsung pada kehidupan kita tidak perlu diam dan pasrah. Ada jalur hukum yang sah yang bisa kita tempuh, yaitu melalui pengadilan tata usaha negara. Keputusan yang bisa digugat ke PTUN harus memenuhi syarat. Yang pertama, final, individual, konkret, menimbulkan akibat hukum secara langsung, dan merugikan kepentingan hukum secara nyata. Jika syarat ini ada, maka rakyat berhak memperjuangkan keadilan. PTUN bukan tempat untuk melawan pemerintah, tetapi untuk memastikan keputusan pemerintah dibuat dengan benar, transparan, dan sesuai hukum. Karena negara yang kuat bukan hanya negara dengan pemerintah yang berkuasa, tapi negara yang memberi ruang warganya untuk mencari keadilan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.